Oke, seputar peraturan noken asang. Buat yang retur-retur noken, itu sebabnya kenapa kadang kalau sekiranya nokennya beres, retur nokennya kadang nggak langsung tak kirim balik. Biasanya versi saya nokennya tidak bermasalah, tapi yang masang nggak bisa. Untuk yang request noken cepek ngejet tapi gak iso masang, wis ojo atik requestmu, Mas, request noken spek ngejet, ujung-ujungnya gak iso masang njaluk retur, wis tambah mumet aku retan retur noken. Bukannya tidak bertanggung jawab. Alangkah baiknya request noken itu difikirkan dulu, sesuaikan dengan spek. Nah, noken as dengan spesifikasi lift tinggi, intinya sing njaluk request noken spek nolop wis kemaki harus diimbangi dengan pemasangan yang teliti. Dari sekilas tampak profil ini dengan trouble katanya kasar. Nah, padahal dari tampak Templar kelihatan ini nggak ngambang, jadi nggak mungkin kalau kasar. Nah, ini baru noken spek yang sepele versi saya ya. Jadi kalau apalagi yang spek ekstrim lagi, waduh malah gimana masangnya. Makanya di kita sendiri pasti kita siapkan noken yang spek lop-lopan. Di kita kan tipe noken banyak ya teman-teman. Pasti sudah kita siapkan noken yang tipe untuk lop-lopan, yang tipe langsaman, yang tipe halus gampang dipasang. Tapi ada plus minusnya. Halus gampang dipasang jangan minta spek ngejet. Intinya gitu saja. Ambisi tinggi, angan-angan tinggi harus diimbangi dengan pemasangan yang teliti. Apalagi noken yang saya kasih las kuningan seperti ini pasti speknya tidak sembrono ya, tidak sembarangan. Makanya bukannya menggurui ya banyak teman-teman sekalian, selain contoh mas ini yang retur noken katanya kasar, banyak, nggak cuman Anda saja, banyak komplain nokennya kasar, yaitu kebanyakan komplain di kita. Kalau komplain nokennya nggak lari jarang, mungkin cuma 5%. 30%, 40% komplainnya kasar. Kasarnya apa sebabnya? Menyepelekan faktor pemasangan. Entah mungkin karena lift tinggi bagian retainer klep nabrak bos klep atau yang lain, atau sing masang angger masang noken dengan spek seperti ini tidak bisa memang asal pasang ya, jadi harus super teliti. Karena requestnya mas noken aspek ngentup, wis nek request koyo yo barang dikirimin noken nih gak iso masang, mosok kalah mbak arek sing sik nom-nom ini pemula sok kalah mek bonjol jol pasangan noken njol si copotan klaker cilik. Oke, untuk ini nanti akan kita coba di GL Ronjot ini ya. Apakah nanti akan kasar? Tidak. Sampai sakna aku rek ambek peda iki tak ge nyobai karbu, tak ge nyobai noken wis GL ku sing situ ya. Jadi pasti ada bahan untuk bahan uji coba. Untuk tracker noken as yang kita pakai seperti itu ya, enak. Dari bekas magnet KPH dibubut bagian tengah. Itu asnya aku pakai asli Nersaf ya, 20 mili. AC aku pakai asli Nersaf. Jadi manfaatkan apa yang ada. Kalau ada yang nggak beli, ngapain harus beli mahal-mahal. Enak. Nggak perlu ribet ngereker, langsung tarik, dakdok lepas.
Apa bud? Katut sak klaker cilik ya. Oke. Di sini noken emosi. Iku. Nah, noken yang retur ya. Mari kita pasang apakah kasar sesuai yang dikomplain. Video sudah hampir 6 menit iki dijeda apa enggak? Enggak sejeda wis. Ayo bud, suwe, sing cepet tak 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 tak. Yan, style clap Yan. Wis ngene iki. Video ben gak dodo Yan. Engko nek tak jeda dikira pembodohan publik. Untuk kedepannya yang request noken spek ngejet sebelum pesan wis harap dikondisikan dulu waktu pemasangan, harap super teliti ya. Kasar atau tidaknya tergantung yang pasang ya. Kenapa tergantung yang pasang? Yang pasang itu sembrono enggak, asal pasang enggak, teliti enggak. Soalnya realita noken retur di sini loh kita pakai, nggak pernah kebuang nokennya. Yang biasanya maksa perklep standar, kalau ada komplain noken yang ngerus kita nggak garansi ya. Kalau kasar seperti ini tetap kita garansi. Nanti speknya, tipenya kita kasih yang di bawahnya. Ngejet atau enggaknya tergantung sing nata lagi wis. Minta noken spek halusan, jangan minta spek atas ngejet. Itu sebabnya di kita noken kalau pas antrian lagi rame banget, prosesnya lama nggak bisa cepet ya itu. Meskipun kita pakai copy cam, pengecekannya pun juga manual di head ngeceknya saya. Jadi nggak asal ngirim teman-teman, karena yang beli kebanyakan jauh dari luar kota, luar pulau. Kalau ada retur itu ribet. Makanya kenapa kalau ada retur, kalau saya rasa nokennya nggak bermasalah, saya lamakan yaitu biar bisa introspeksi diri, salahnya dari bagian mesin atau dari yang pasang. Yang masang ngasal atau enggak. Kalau mau noken halus gampang dipasang pakai noken standar saja, belum jaminan halus kalau kondisi mesinnya kurang sempurna lah. Kalau yang di request noken spek ngejet gampang dipasang di semua noken halus, saya juga mau beli noken seperti itu teman-teman. Spek ngejet, lift ekstrim, lift tinggi, requestnya atasnya ngejet, bawahnya keras, gampang dipasang. Berapapun harga nokennya saya mau beli. Enak, jadi nanti saya tinggal itu tinggal beli nokennya, tinggal saya copy, saya jual, enak. Soalnya kita sendiri bergelut di dunia pernokenan tidak cuman 1 tahun 2 tahun ya. Trouble apapun sudah pernah kita alami. Komplain seperti apa sudah pernah kita alami. Tetap kita garansi. Tapi sebelum ngeklaim garansi itu harap dicek dulu, sebaiknya dicek dulu. Kira-kira kasarnya dari bagian apa, karena yang di request terutama itu tadi ya, requestnya spek ngejet. Kalau requestnya mas spek halusan buat harian touring yang penting enak, itu pasti saya kasih noken yang gampang dipasang, bukan yang tipe halus. Enggak semua noken halusnya, karena kita tiap pemasangan noken juga halus-halus.
Yang jadi tanda tanya itu spek motor kalian itu dipasang noken yang sesuai kalian request itu, komponen di dalam mesin dan penataannya sudah pas apa belum, spare part dalaman mesin sudah mampu apa belum. Sing wis Yan. Ini nyetel langsung pakai feeling ya, yang nyetel anak-anak bukan saya, biar membuktikan apakah real nokennya kasar. Kalau yang nyetel saya pasti halus, wong saya yang buat noken. Ini setel via feeling tanpa fulleran, karena kalau anak-anak sudah terbiasa nyetel klep, sudah sering saya ajari cara penyetelan klep. Wis pokok sekiranya pas langsung rapeti ngono ya. Engko nek sekiranya kasar ya disetel neng ngono ae. Gua tak tuturno pisan cara mengatasi sekiranya mesin yang kasar. Mungkin ada di paduan nanti. Ini video sudah 12 menit. Hampir 12 menit. Jadi kalau ada kejadian noken kasar, nanti saya kasih tutorial cara penyetelan yang benar. Jadi intinya kalau requestnya halusan, silakan request, Mas mau beli noken untuk spek sekian yang dipasang gampang dan halus, intinya mudah dipasang. Volume jadi karena semakin tinggi atau angan-angan Mas request nek arek-arek saiki kebanyakan ngono pula. Mas request mau pesen noken spek ekstrim, CC mini spek ekstrim, spek ngentup. Sing di request iki nokene njaluk lift dukur tok tak delok customer iki. Lift sekian Mas, dikirim noken lift sekian Mas, nokene kasar. Itu jancuk. Kudu guyu kadang aku polois. Bud kan jadi bud nyetel klep bud. Iyan ibu bud. Nek nang GL anjir ada ibu nyetel klep bagian ini. Tapi serapat Jan. Oke, mari kita cek untuk kehalusan. Apakah halus, apakah kasar? Ini di mesin yang bearing askernya masih standar, belum saya shock juga rumah bearing askernya. Langsung stasioner tanpa merubah settingan karbu. Dari sini paham ya. Sayang di HP Samsung ini kurang jelas untuk mendengar suara. Kita lihat stasionernya, karbunya PE. Kalau karbunya Tiger langsangnya pasti enak lagi. Kalau lampu kedip-kedip bisa dipastikan langsamnya kecil. Coba kita geber. Langsung stasioner, pemasangan langsung set. Kenapa kita berani jamin yang pasang kurang teliti? Tak kasih paham ya. Noken kan sebagian noken di sini. Dari intinya dari cam
keluar dari camp ke situ, keluar dari camp ke situ. Saya kasih cairan anti karat dulu. Setelah dicuci di cairan anti karat ini ya, saya cek, ditaruh di sini, diantrikan di sini untuk antri ngecek. Ngeceknya pakai ini, head standar. Nah, standar Mega Pro U. Bagian klep ori, in dan egg belum pernah kena sekur. Per klep terpasang 2 biji untuk toleransi lah. Per klep standar terpasang 2 biji lah. Ini saya sobek. Saya pasang, saya topkan overlap persis dengan standar. Biar pemasangan mudah loh. Stasionernya bisa kecil loh. Loh, enak itu loh. Loh, kucingku sampai bingung iki opo sing kasar. Ya. Betul. Ya. Sing kasar bagian apa, Del? Sing kasar bagian apa? Sing kasar bagian apa iki lho. Nah. Jadi final check di sini ya. Setelah pengecekan di sini kita overlapkan. Kalau overlap meleset, plendes kita geser. Kita gesernya ke situ. Makanya ini meja saya sobek untuk mengetopkan noken as. Ini khusus untuk mengetopkan noken as. Bahkan ragum saya siapkan besar khusus untuk noken as. Sampai lampu kedip-kedip itu stasionernya kecil, sekitar 1000 ya. Nah, setelah dilepas di situ, dicek lagi di sini. Setelah sudah fix, nokennya bagus, final checknya selesai, baru kita pastikan akan dikirim ya. Jadi yang ada yang meleset kita tunda dulu. Jadi kita garap ulang. Saya cam manual biasanya kalau angkanya ada yang meleset. Setelah dari head itu tadi ya, baru di sini untuk noken-noken yang sudah jadi baru di sini. Setelah keluar di situ dari head itu masuk lagi, kita celup ke cairan anti karat. Nah, supaya nggak terlalu karat untuk noken. Nah, ini yang keluar beberapa hari dari cairan anti karat supaya nggak terlalu kebangetan untuk karat. Contoh kayak askruk seperti ini ya. Kenapa bisa gilap-gilap? Ini pakai cairan anti karat, teman-teman. Kalau nggak dicelup cairan anti karat, 2 hari saja sudah full karat seperti ini. Ya, ini sudah lama di sini, sekitar 2 mingguan. Makanya ada bintik-bintik. Tetap karat juga, tapi meskipun sudah dikasih cairan anti karat. Tapi setidaknya kita mengusahakan nokennya tidak terlalu berkarat. Nah, oke, dari situ paham ya. Info order noken seperti biasa, jalur WA atau Shopee sudah kita readykan ya. Apapun nokennya, kalau yang pasang bisa tidak akan ada komplain halus lah, tidak akan ada komplain kasar. Jika kasar silakan dicek dulu bagian apa yang menyebabkan kasar. Soalnya saya mencari trouble kasar di mesin itu sampai demikian. Oh, ini 1 2 3 4 full saya sok rumah bearing asker kiri. Untuk apa? Mengejar halus. Saking ngejar halusnya loh. Semua ini sok-sokan bagian crankcase kiri. Nah, ini sebagian crankcase yang teman-teman nitip ngesok ya. Jadi di kiriman bengkel dikirim ke kita untuk ngesok rumah bearing Rekas. Antrian yang pembuatan crankcase kurang lebih seperti itu. Oke.